Baik. Halo Bu Desi. Halo Pak Supri. Aduh, gimana nih sore ini? Kabarnya gimana? Agak kurang kurang sehat Pak. Kurang sehat ya. Iya, Kurang sehatnya ini apa nih? Secara fisik atau emosional atau apa ini yang dua-duanya Pak. dua-duanya ya? Dua, Tapi ya. keuangannya aman ya? Itu apalagi Pak, lebih parah lagi Pak. Iya. Oke lah. Iya, baik. Gini nih. Kemarin kan dapat kabar nih katanya Bu Desi ya mungkin saya juga apa juga masalahnya sampai sore hari ini ya Bu Desi mengalami kurang enak secara apa ya, kurang kurang sehat secara sosial atau secara emosional atau apa ya. Ya kemarin dapat info kalau Bu Desi pengen ngobrol-ngobrol dan sedia waktunya untuk sore ini Bu Desi. Nah, saya sebenarnya yang meminta kesediaan Pak Supri ini bersedia nggak mendengarkan curhatan saya? Iya sangat bersedia ya. Ya syukurlah kalau begitu kita berdua apa namanya menyedia sama-sama bersedia ya untuk ya membahas tentang apa sih sebenarnya yang menjadi kendala Bu Desi ini. Jadi nanti dalam obrolan kita ini mau dibawa kemana nih Bu Desi? Apa sih yang tujuannya kira-kira obrolannya mau kemana ini? Saya mau apa namanya berbincang tentang coaching nih Pak. Jadi saya masih masih sulit melakukan coaching, apalagi nanti kalau untuk karena anak-anak kami itu kan banyak Pak ya di sekolah itu kan apa saya sendiri itu mengajar 11 kelas. Hmm, Kelas jadi satu kelasnya itu ada sekitar 34 siswa wow, dengan macam-macam karakter. karakter dan tentu permasalahannya Pak ya. Jadi saya ini kan belum menguasai ini coaching ini bagaimana melakukan coaching dengan baik. Jadi ini yang saya pikirkan saya mampu nggak sih melakukan coaching gitu kan untuk anak-anak saya nantinya kan supaya apa bisa memberdayakan mereka itu dengan potensi mereka sendiri itu seperti apa. Hmm, hmm, Makasih. hmm. Iya, jadi luar biasa Bu ya, 11 kelas dengan jumlah satu kelasnya 35 berarti di setiap harinya Ibu itu bertemu 308 setiap minggunya ya 385 orang ya yang Ibu selalu diharapkan kehadirannya gitu ya. 385 orang siap mendengarkan Ibu. Wah, ini luar biasa tugas yang berat ya Bu ya. Amanahnya ini berat. Dan tapi positifnya adalah ibu ingin memiliki kemampuan coaching yang apa? Coaching yang baik ya, coaching yang baik untuk nanti bisa memberikan yang terbaik bagi siswa-siswanya begitu ya Bu ya. Iya betul. Oke. Jadi nanti dari coba nih kalau menurut Bu Desi yang coaching yang baik tuh ya. Coaching yang baik kira-kira seperti apa yang ada dalam pandangan Bu Desi? Saya itu belum begitu paham Pak ya. Jadi menurut saya ya coaching yang terbaik ya sesuai dengan tujuan coaching itu sendiri. Jadi tujuannya tercapai gitu. Bagaimana bisa memberdayakan potensi anak gitu ya kan. Poin. Jadi coaching yang baik itu adalah ketika coaching yang kita lakukan atau kita berlakukan kepada anak-anak itu bisa menggali potensinya seperti itu ya. Uh-uh. Terus Bu Desi apa ya yang Bu Desi harapkan ya dari hasil obrolan sore hari ini kira-kira apa yang Bu Desi harapkan bisa didapatkan ya dari obrolan kita sore hari ini. Saya harap saya bisa mendapatkan istilahnya pencerahan lah Pak ya bagaimana supaya saya itu bisa menguasai gitu, teknik coaching,
bagaimana saya bisa melakukan coaching dengan tepat gitu ya. Ya, pokoknya bagaimana saya bisa membantu anak itu tepat dengan teknik atau keterampilan coaching. Oh begitu. Ya, jadi ukuran ya, yang menjadi ukuran keberhasilan dari obrolan kita ini ketika Bu Desi merasa gitu ya, merasa memiliki pemahaman yang tepat ya, dan bayangan apa ya, gambaran bagaimana menjadi coach yang baik bagi anak-anak gitu ya Bu ya. Begitu ya Bu Desi. Nah, terus sejauh ini Bu Desi, setelah berinteraksi dengan siswa 385 siswa setiap minggunya, dari yang Ibu Desi lakukan saat ini, Bu Desi merasa dengan kemampuan coaching Bu Desi itu pada posisi berapa kalau dibuat skala lah, anggaplah 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kira-kira kemampuan yang Bu Desi miliki saat ini kira-kira berada pada skala berapa, angka berapa gitu Bu Desi? Saya itu kalau untuk mendengar itu bagus Pak ya, maksudnya kemampuan mendengar saya itu bagus gitu ya. Tetapi kalau untuk kemampuan menggali, istilahnya itulah menggali permasalahan itu kan masih kurang. Jadi mungkin saya bisa katakan mungkin saya masih ada di posisi 5 Pak ya, dalam kemampuan coaching ini. Jadi masih banyak sekali yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya. Gitu Pak. Jadi Bu Desi sekarang berada pada posisi 5. Kalau kira-kira Ibu Desi punya harapan ini nanti bisa meningkat sampai angka berapa dalam jangka pendek gitu ya, jangka pendek kalau angka sempurna ya. Kira-kira seperti apa Bu Desi? Ya tentu saja karena kita ini tidak bisa menunda-nunda tentang ini anak ya, kebutuhan anak. Tentu saja saya berharap saya bisa mencapai posisi 10 Pak ya, untuk pemahaman aplikasian dari teknik coaching ini Pak ya. Kalau ditunda-tunda lagi kita nggak tahu ya. Iya, kalau benar. ditunda-tunda lagi ya nanti permasalahan kan berjalan terus setiap harinya. Jadi kan kita tidak bisa menunda permasalahan Benar, karena benar. kita tidak memiliki keterampilan gitu ya, dan memiliki pengetahuan. Iya, benar sekali Bu Desi. Jadi memang kita semua berharap sampai harus yang pada skala tertinggi lah Bu Desi ya. Nah, tapi tadi saya mencatat bahwa Bu Desi memiliki kemampuan mendengar yang aktif ya, yang baik ya. Ketika anak-anak menceritakan, Ibu Desi bisa menjadi pendengar yang baik. Sejauh ini seperti apa respon anak-anak? Ini kan bisa respon anak-anak terhadap yang Ibu Desi lakukan. Iya, kemarin kita kan minggu ini kan dilakukan ulangan ya sebetulnya. Jadi ada satu orang yang saya bercerita sedikit, ada satu orang anak kan laki-laki, kebetulan saya sedang duduk di kantor gitu ya, lagi mengerjakan sesuatu kan, ternyata anak ini langsung menemui saya dan duduk di sisi saya dan bercerita gitu kan, sambil menangis gitu ya. Permasalahannya katanya dia merasa jadi ini dia bercerita gitu ya dengan saya, bercerita kalau dia itu ingin mengundurkan diri menjadi ketua kelas katanya. Jadi karena ada beberapa temannya yang selalu menyalahkannya gitu ya kan, merasa dibilang tidak becus dan sebagainya. Jadi dia menceritakan, saya itu pada saat itu terkejut ya, karena saya biasanya kan anak-anak itu kan bercerita itu lebih kepada wali kelasnya. Ya Pak ya. Benar. Dan pada saat itu anak ini bukan wali kelasnya gitu ya. Saya memang mengajar di kelas mereka gitu ya. Tapi anak itu memilih saya untuk dia tempat bercerita, itu bercurhat gitu permasalahannya. Jadi saya pikir anak ini mungkin melihat saya ketika saya mengajar itu memang
pesan lah moral. Pak ya. Mungkin ya mungkin mereka beranggapan oh dengan ibu itu mungkin enak bercerita seperti itu ya. Makanya saya bilang bahwa saya itu kalau untuk mendengarkan saya punya kemampuan untuk mendengarkan. Baik, artinya sebenarnya pada posisi ini Bu Desi memiliki kekuatan untuk mendengarkan dengan aktif gitu Bu ya. Kemudian selain itu Bu Desi, kekuatan Bu Desi udah ada. Terus hambatannya apa kira-kira? Ada nggak hambatan eh, ya sebagai coach di sekolah terhadap anak-anak seperti apa hambatannya? Ya, saya ini hambatnya ini benar sebenarnya saya sendiri ya karakter saya sendiri sebenarnya kan apa namanya orangnya pendiam gitu sebenarnya ya. Jadi untuk bicara itu agak susah Pak ya. Jadi untuk mengungkapkan apa yang pikiran saya, apa yang ada di hati saya itu susah. Itu kadang-kadang menjadi kendala gitu ya. Saya tahu, tapi untuk merangkainya menjadi kata-kata itu susah sekali gitu ya. Bagaimana menyampaikan dengan tepat, dengan baik, dengan benar itu susah, ya kan? Jadi itu hambatan saya. Ya, selain ini Bu Desi, selain kalau misalnya tadi Ibu Desi punya kemampuan mendengar yang aktif, tapi ada hambatan di dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Seperti biasanya nih Bu Desi ya, saya ingin tahu kebiasaan Bu Desi. Kalau selain berbicara, ada nggak kebiasaan lain yang Bu Desi miliki untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan apa yang ingin disampaikan? Itu biasanya dengan cara apa? Saya cenderung ke menulis Pak. Wah, menulis ya. Menulis ya, jadi saya itu dituliskan gitu ya. Jadi apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya rasakan itu biasanya saya tuliskan ya. Baik mungkin dalam bentuk artikel kalau seandainya itu bentuk suatu pengetahuan, atau mungkin kalau perasaan lebih ke puisi Pak. Jadi saya menulis itu ya. Jadi lebih ke tulisan ya. Jadi Ibu Desi punya kemampuan mendengar yang baik, hambatan dalam menyampaikan pendapat, ide atau perasaan itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, sejauh ini yang Ibu Desi dengan segala kekuatan yang Ibu Desi miliki, termasuk ada beberapa hambatan ya, ada hambatan yang juga Ibu Desi miliki, apa yang solusi yang bisa Ibu Desi ambil ketika melihat kelebihan sekaligus ada beberapa kekurangan kecil yang Ibu Desi miliki? Apa yang Ibu Desi bisa lakukan sebagai bentuk solusi, Bu Desi? Ya, saya harus lebih banyak berlatih lagi ya, yang mungkin kuncinya latihan gitu Pak ya. Jadi mungkin bisa dari video-video coaching atau bisa latihan langsung dengan ahli atau Bu Atika ini ya kan, untuk melakukan coaching dengan bagus gitu kan, yang dengan urut sesuai alur tirta gitu ya kan. Jadi mungkin itu saya masih perlu banyak latihan gitu ya, supaya apa yang saya sampaikan itu pas gitu ya, supaya saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi Bu Desi kalau mengulang cerita tadi, wah Ibu Desi sudah punya rencana ya, ternyata solusinya adalah berlatih lebih sering Bu Desi ya. Nah sekarang bagaimana agar rencana ini lebih dalam, lebih terukur? Kira-kira Ibu Desi apa strateginya? Apakah ada bagaimana bentuk rencana yang Bu Desi pikirkan saat ini untuk memperkuat kemampuan coachingnya Bu Desi? Mungkin saya harus mencari partner gitu untuk coaching gitu ya kan. Partner atau mungkin dia latihan gitu kan, supaya dia bisa menilai saya juga, oh saya sudah bisa apa belum gitu kan. Jadi ada penilaian dari apa namanya ya, rekan seperti itu. Iya. Oh seperti itu. Jadi Ibu Desi ingin punya partner ya,
ingin punya partner dalam tujuan untuk berlatih untuk kemampuan coachingnya. Kira-kira kapan Bu Desi nih mau mulai melakukan ini, atau mungkin Bu Desi bagaimana apa ya, poin-poin yang Bu Desi katakan tadi bisa terlaksana ini, kapan Bu Desi mulai? Mungkin mencari temannya kah, atau mencari referensi berupa video coaching kah, atau apakah bagaimana bentuk misalnya waktu Bu Desi mengukur waktunya, bagaimana berlatihnya, seperti apa kira-kira Bu Desi? Mungkin kalau untuk saat ini lebih ke mandiri dulu, karena apa namanya, saat ini teman-teman saya di CGP juga pada sibuk Pak ya, di sekolah juga pada sibuk mengolah nilai dan mengisi rapot, jadi mungkin saya belum ada partner untuk melakukan coaching ya, anak-anak juga begitu. Jadi saya mungkin latihan mandiri dengan melihat video-video coaching itu. Oke, berat. Ya, Ya, berarti ya. dalam jangka pendeknya Bu Desi akan berlatih secara mandiri. Mungkin ada juga jangka panjangnya seperti apa Bu Desi? Ya, jangka panjangnya mungkin nanti kita akan ini ke anak, jadi pengaplikasian ke anak, jadi kita bisa merefleksi sendiri saya sudah berhasil belum gitu kan, dengan Oke. coaching anak. Nah, sekarang Bu Desi sudah punya rencana, Kalau saya lihat Pak ya, rencananya sudah terukur juga ya, masalah berlatihnya secara mandiri atau nanti memiliki partner, nanti berlatihnya kapan dan sebagainya. Sekarang siapa saja nih untuk dalam waktu dekat ini yang mungkin dapat membantu Bu Desi untuk melaksanakan rencana Bu Desi ini? Tentunya kalau mandiri orang di rumah ya. Jadi diajak juga ya. Bukan diajak, tapi kan waktu Oh ya. gitu ya. Jadi orang rumahnya mohon ditambahkan waktu luang untuk belajar lagi gitu ya. Oke. Ya, Sepertinya ya tentunya iya. sekolah. Terus seberapa besar komitmen Bu Desi nih terhadap rencana yang Bu Desi rencanakan? Ya, saya komitmen cukup besar karena ini mau tidak mau harus kita kuasai gitu kan. Jadi ini mau tidak mau wajib dikuasai kita sebagai guru istilahnya ya. Bukan berarti kita harus di CKP ini bukan berarti kita harus jadi kepala sekolah atau pengawas. Jadi guru pun kita harus memiliki kemampuan coaching. Baik Bu Desi. Nah, kalau kita nih sudah kurang lebih 15 menit Bu Desi ngobrol, tidak terasa ya 15 menit. Tadi dari awal Bu Desi sudah menceritakan tentang eh, apa yang Ibu Desi gelisahkan dan apa yang Ibu Desi inginkan hasilnya dalam pembicaraan ini. Saya mau mengkonfirmasi nih Bu Desi, sejauh yang kita bicarakan, apakah yang kita bicarakan di awal tentang tujuan obrolan kita sore hari ini udah tercapai belum? Kira-kira menurut Bu Desi? Sepertinya sudah Pak Supri. Jadi saya sedikit sudah memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan gitu. Baik Bu Desi, saya doakan Bu Desi dengan semua permasalahannya, semua kekuatan yang dimiliki Ibu, juga hambatan-hambatan yang sejatinya kalau tadi saya lihat Ibu sudah mendaftar banyak sekali rencana yang itu juga menjadi kekuatan Ibu lagi, dan saya doakan rencana-rencana yang Ibu lakukan berhasil, dan saya sangat tidak sabar menunggu kabar dari Bu Desi besok-besok tentang keberhasilan latihan mandiri Bu Desi tentang coaching ini. Kalau bisa nanti berbagi juga dengan kami, bisa jadi ini menjadi satu strategi baru ya mengenai coaching, belajar mandiri, berlatih coaching secara mandiri, kemudian memiliki self reflection ya, refleksi mandiri juga terhadap apa yang dilakukannya Bu Desi. Jadi mohon nanti tetap berkabar, dan mohon sediakan waktu juga untuk kita ngobrol-ngobrol lagi di waktu depan Bu Desi ya. Terima kasih Pak Supri sudah bersedia membantu saya sore ini Pak. Makasih banyak. Baik Bu Desi, sampai jumpa. Salam hangat dan mudah-mudahan tetap
Sukses. Ya, assalamualaikum Bu Desi.